Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada penggenapannya lagi. Justru penggenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari penggenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan preseden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul "The Second Pentecost will be even greater than the first." Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya
How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja, yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Biar segala lidah, segala mulut akan mengaku Engkaulah Tuhan. Engkaulah Allah yang hidup. Kami bawa hati kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat. Mari sama-sama katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci.
sahabat. Amin. Dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sama-sama katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Amin. Dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku
Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Andi Abraham bisa melayani Anda lagi dalam membagikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Faith in Action, Iman dalam Tindakan. Kita akan baca Ibrani pasal 11 ayat 4-7 yang berbunyi demikian. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Amin. Saudara sekalian, iman adalah unsur yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita diselamatkan karena iman. Kita harus hidup oleh iman. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Masalah boleh datang, tapi kita bisa mengatasinya dengan iman. Alkitab Perjanjian Baru menulis kata pengharapan 85 kali, kata kebenaran 230 kali, kata kasih 258 kali. Tapi kata iman dicatat 558 kali. Ini menunjukkan iman adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan Alkitab tadi berkata tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Tetapi saudara tahu bahwa iman bukan hanya sikap batin, tetapi harus nyata di dalam tindakan. Yakobus 2 ayat 17 berkata demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari beberapa tokoh iman yang kehidupannya bisa menginspirasi kita. Yang pertama kita akan belajar dari Habel tentang persembahan iman. Saudara sekalian, orang yang beriman adalah orang yang mempersembahkan korban yang terbaik kepada Tuhan. Sebab orang yang mengasihi pasti akan memberi yang paling indah kepada orang yang dikasihinya. Dan demikian juga dengan Habel. Habel memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, Allah mengindahkan atau menerima persembahan Habel karena orangnya hidupnya benar. Alkitab berkata dalam Kejadian 4 bahwa Allah menerima Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Jadi yang pertama-tama Tuhan lihat itu bukan persembahannya, tapi orangnya. Orang yang hidup cinta Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tapi orang yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, walaupun dia memberi, itu bukan yang terbaik. Atau itu bukan dilakukan dengan hati yang tulus karena cinta yang murni kepada Tuhan. Saudara, menurut tradisi Yahudi, maka yang dipersembahkan adalah anak domba yang gemuk, bukan hasil tanah atau tanaman yang kurang baik, seperti yang diberikan oleh Kain. Nah, ada ungkapan yang berkata, you can give without loving, but you can't love without giving. Engkau dapat memberi tanpa cinta, tapi engkau tidak bisa mencintai tanpa memberi. Saya yakin orang yang hatinya telah dijamah oleh Tuhan, mengalami kasih Tuhan, dia akan banyak bersyukur dan suka memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Hatinya jadi berkemurahan, generous.
Seperti Sakius, pemungut cukai yang suka mengambil keuntungan bagi diri pribadi. Setelah ketemu Yesus, dia berkata, Tuhan, orang yang telah kuperas, aku kembalikan uangnya 4 kali lipat. Dan setengah dari hartaku aku akan bagikan kepada orang miskin. Kenapa perubahan radikal itu terjadi? Karena orang yang mencintai Tuhan sadar bahwa materi, uang, harta bukan segala-galanya. Dan kalaupun kita memiliki materi, itu hanya ditujukan untuk memuliakan Kristus. Saudara sekalian, saya pernah mengunjungi beberapa gereja di pelosok-pelosok Kalimantan atau Sumatera atau pulau yang lain. Dan beberapa kali saya memperhatikan ada gereja yang walaupun kecil, tidak terlalu besar, tetapi bagus bangunannya, asri sekali. Agak berbeda dengan lingkungannya yang lebih kumuh dan kurang terawat. Lalu kemudian saya tanya kepada gembala di sana, ini gereja kok bisa bagus ya, padahal kan lingkungannya kurang bagus. Dia bilang, oh kami disumbang oleh seorang pengusaha dari Jakarta, namanya Pak Anu katanya. Nah, pada waktu saya pergi ke pulau yang lain, saya juga melihat bangunan gereja yang asri. Lalu saya tanya kepada gembalanya, bagaimana Anda bisa mengumpulkan dana membangun gereja yang cukup bagus ini? Dia bilang, oh ada seorang Jakarta yang memberikan sumbangan sehingga kami membangun. Namanya Pak ini. Dan ternyata nama yang saya dengar Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan adalah nama yang sama. Saya semula berpikir mungkin ada orang yang kebetulan namanya saja yang sama. Tapi setelah mendengar beberapa kali namanya disebut di berbagai tempat yang berbeda, saya berpikir bahwa ini adalah orang yang sama. Dan waktu saya satu hari ketemu dengan orang ini di Jakarta, saya bilang, Pak, saya sudah sering dengar nama Anda di banyak kepulauan dan juga di pedesaan. Dia bilang, Pak, saya ini pengusaha. Tapi satu kali saya sakit keras dan saya sadar kalau saya mati, saya ini belum bikin apa-apa untuk Tuhan. Kekayaan saya selama ini saya gunakan untuk diri sendiri. Jadi saya berkata, Tuhan beri aku kesempatan. Kalau Tuhan masih memperpanjang umur hidup saya akan bangun gereja sebanyak mungkin di seluruh Indonesia. Dan Tuhan berbaik hati kepada saya sehingga saya sehat. Dan sekarang saya melayani Tuhan dengan cara membangun gereja di berbagai tempat yang ada di Indonesia. Saudara, kita lihat di sini bahwa orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu akan mewujudkan kasihnya juga di dalam memberikan yang terbaik. Nah, di dalam Matius pasal kedua ayat 11 ketika Yesus lahir dan kemudian 3 orang Majus datang kepada Yesus lalu mempersembahkan persembahan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur. Ada sikap yang pertama-tama mereka lakukan. Dikatakan demikian, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Perhatikan saudara, bahwa orang Majus ini tidak datang langsung memberi persembahan, tapi mereka datang dan sujud menyembah. Sujud menyembah harus mendahului persembahan. Sikap hati kita sungguh-sungguh merendah dan memberikan yang terbaik karena kita sadar apa yang kita bisa berikan sebetulnya berasal dari Dia. Kalau orang memberi persembahan tapi nggak mau sujud menyembah, maka akibatnya dia merasa berjasa ketika dia memberikan persembahan. Dia rasa bahwa dia bisa menyumbang Tuhan. Ada orang memberi persembahan, Ananias dan Safira malah mati, saudara. Kenapa? Karena yang Tuhan lihat itu bukan uangnya, tapi sikap hatinya. Loh, seluruh uang kita, harta benda itu kan milik Tuhan yang dititipkan kepada kita untuk sementara waktu. Tetapi ketika kita sadar bahwa itu adalah milik Tuhan, yang harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan, maka muncullah ketulusan dalam hati kita, sehingga kita tidak merasa berjasa ketika kita memberi. Kita juga tidak merasa Tuhan berhutang kepada saya, dan karena saya sudah menyumbang gereja, maka kalau saya minta ini itu kepada Tuhan, Tuhan wajib mengabulkan doa saya. Tidak. Saudara-saudara, Abraham adalah orang yang mengasihi Tuhan, dan ketika Tuhan minta
yang terbaik, bukan emas dan perak. Dia minta anak tunggalnya Ishak. Abraham rela menyerahkannya kepada Tuhan. Atau seorang wanita yang bernama Maria, ketika ketemu dengan Yesus, dia mempersembahkan minyak narwastu yang mahal harganya. Itu 300 dinar, kira-kira upah orang bekerja 1 tahun. Tapi dia persembahkan seluruhnya. Dia pecahkan botolnya, dia tuangkan ke kaki Yesus, diseka dengan rambutnya sehingga bau semerbak memenuhi seluruh ruangan itu. Saudara, Maria memberikan yang terbaik, bukan sisa, karena dia mencintai Tuhan. Kita juga harus belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dalam 1 Korintus 6 ayat yang 10, Alkitab menunjukkan bahwa orang yang kikir tidak akan masuk surga. Karena pelit itu sama dengan menyembah berhala, yaitu berhala Mamon. Nah, karenanya mari kita belajar punya hati yang memberi. 2 Korintus 9 ayat 6-8 berkata demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Orang yang memberi dengan tulus akan diberkati Tuhan. Siapa menabur sedikit akan menuai sedikit. Siapa menabur banyak, dia akan menuai banyak. Kan ada hukum tabur tuai yang Alkitab ajarkan. Dan saya mau bilang, petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Saudara mungkin bilang, oh di masa pandemi saya tidak bisa memberikan persembahan seperti yang biasa saya lakukan. Saudara ingat, siapa yang berhenti menabur, dia akan berhenti menuai. Tapi kalau masa-masa sulit kita tetap menabur seperti Ishak di masa kekeringan. Dia tetap menabur, Tuhan memberkati dia. Sehingga dia mendapatkan keuntungan 100 kali lipat ganda. Bukan cuma 100%. Kalau 100% cuma 2 kali lipat. Ini 100 kali lipat ganda. Karena apa? Orang yang mengasihi Tuhan, beriman dan memberi dengan tulus, berkat Tuhan akan mengalir dengan dahsyat. Haleluya. Tokoh iman kedua yang kita pelajari adalah Henoh. Dan dari dia kita belajar tentang kesucian iman. Alkitab berkata, Henoh adalah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Artinya dia hidup benar, dia hidup suci, dia hidup saleh. Berarti orang yang sungguh-sungguh beriman adalah orang yang hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Kejadian 5 ayat 24 mencatat, dan Henoh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara sekalian, Henoh itu hidup di tengah lingkungan yang bejat. Tetapi sebelum Tuhan menimpakan hukuman kepada orang yang tidak bertobat melalui air bah, maka Henoh diangkat hidup-hidup karena hidupnya berkenan kepada Allah. Saya percaya akhir zaman akan segera terjadi, di mana ketika orang bertambah jahat, penghukuman Allah akan terjadi. Orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan, hidup benar, akan diangkat menyongsong Kristus di awan-awan. Baru setelah itu antikris akan merajalela dan hukuman Allah akan ditimpakan kepada antikristus dan para pengikutnya yang tidak mau bertobat. Karena itu mari kita mempersiapkan diri sebagai orang beriman untuk hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Nah, saudara sekalian, menarik sekali di dalam tradisi Yahudi ada kitab yang disebut kitab orang jujur, The Book of Yashar, yang juga dicantumkan di dalam kitab Yosua di Alkitab. Di sana dituliskan bahwa Henoh itu orang yang hidup bergaul dengan Tuhan dan mengajarkan perintah Yahweh kepada orang-orang sezamannya. Dan karena hidupnya berkenan kepada Tuhan, satu kali ada kereta berkuda turun dari sorga di depan orang-orang banyak itu ketika Henoh sedang mengajarkan kebenaran. Lalu dia naik kereta berkuda tersebut tapi tidak langsung ke sorga. Dia terus pergi ke padang, saudara sekalian. Orang-orang masih mengejar sampai hari ke-6 dan hari ke-7 kereta itu terangkat ke sorga. Nah,
Kelihatannya peristiwa ini agak mirip dengan apa yang dialami oleh Nabi Elia di kemudian hari. Nah, tetapi saya mau menekankan ini. Iman itu bukan hanya menyelamatkan, tapi iman itu juga menguduskan. Sehingga kita seperti Henokh akan menang atas godaan dosa walaupun lingkungan sekitar begitu jahat. Saya percaya bahwa pemenang bukan hanya orang yang bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi terutama bisa menolak apa yang dia tidak inginkan. Seorang pemenang sejati adalah orang yang bisa berkata tidak. Kalau kita tidak bisa bilang tidak, maka kita akan jatuh di dalam dosa. Seperti misalnya Hawa ketika digoda oleh iblis dan berkata, makanlah buah yang di tengah, kamu akan sama seperti Allah. Kenapa Hawa jatuh dalam dosa? Karena dia tidak bisa menolak, dia tidak bisa bilang tidak. Kalau dia bilang no, maka setan akan pergi. Tetapi dia makan buah itu, jatuh dalam dosa, dan dia berikan kepada Adam. Kenapa Adam tidak menolak? Kalau Adam berkata no, maka dia akan tetap hidup kudus. Tetapi karena dia berkata ya, maka Adam dan Hawa keduanya jatuh ke dalam dosa. Beda dengan Yesus. Ketika Yesus digoda, 3 kali iblis menggoda dia. Ubah batu menjadi roti. Jatuhkan dirimu dari bait Allah, nanti malaikat akan menatang kamu. Lalu sembah aku, kata iblis, aku akan berikan seluruh harta dunia. Yesus selalu menolak godaan iblis itu dan berkata, ada tertulis. Alkitab ngomong begini, aku tidak mungkin melakukan yang bertentangan dengan firman. Jangan pernah mencobai Tuhan. Karena itu Yesus menang. Ibrani 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Saudara sekalian, berarti Yesus mengalami pencobaan sama seperti kita. Tapi dia menang. Karena apa? Dia menolak setiap godaan. Dia hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, menurut 1 Yohanes 2 ayat 15-17, ada 3 godaan yang kita harus hindarkan dalam kehidupan kita. Saya bacakan ayatnya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi ada 3 godaan yang kita harus hindari. Yang pertama adalah keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Hawa nafsu kita. Yang keinginannya, kemauannya bertentangan dengan keinginan Tuhan. Nah, ini harus dimatikan. Harus ditinggalkan. Yang penting kita taat kepada firman. Dan jangan memberi kesempatan kepada iblis untuk menjatuhkan kita. Yang kedua adalah keinginan mata. Ini godaan iblis kepada Yesus. Kamu akan kuberikan semua yang indah yang kamu lihat asal kamu sujud menyembah aku sekali. Saudara, gara-gara keinginan mata seringkali banyak orang pada masa kini pun melayani dirinya sendiri. Melayani kemauan iblis. Tapi Yesus berkata, sembahlah Allah. Jangan gara-gara keinginan mata, kemauan diri sendiri yang dipuaskan. Tapi apa yang merupakan kemauan Tuhan itu yang kita ikuti. Ayub 31 ayat 3, di sana hamba Tuhan ini berkata, aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Saudara, godaan melalui mata ini sangat besar. Tetapi seperti Ayub, mari kita berkata, aku telah menetapkan syarat, mana yang boleh kulihat, mana yang tidak boleh kulihat. Dan kalau kita sungguh taat kepada pimpinan Roh Kudus, maka kita akan mengatasi baik keinginan daging, hawa nafsu, maupun keinginan mata yang bisa menjatuhkan kita. Dan godaan yang ketiga adalah keangkuhan hidup atau kesombongan. Banyak orang jatuh dalam dosa karena sombong. Pada Allah itu menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Dalam Lukas 18, ada orang Farisi dan pemungut cukai berdoa di bait Allah.
Orang Farisi sombong sekali. Aku orang baik, aku suka puasa, kasih perpuluhan, dan aku nggak sama seperti pemungut cukai yang ada di belakang itu. Tapi si pemungut cukai sadar bahwa dirinya banyak dosa. Dia pukul dadanya dan dia berkata, aku ini orang berdosa, ampuni aku Tuhan. Dan apa yang dikatakan Tuhan tentang hal ini? Lukas 18 ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain, maksudnya orang Farisi itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, pada akhir zaman banyak sekali godaan dosa di sekitar kita. Tapi mari kita memilih untuk hidup berkenan kepada Allah. Hidup suci seperti Henokh yang akan diangkat oleh Tuhan pada waktu kedatangannya. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, tokoh iman yang kita perlu pelajari adalah Nuh. Dan dari Nuh kita bisa belajar tentang karya iman. Nuh adalah orang yang memberitakan kabar pertobatan kepada lingkungan sekitarnya. Dan mengundang orang-orang untuk masuk ke dalam bahtera. Karena sebentar lagi Tuhan berkata, semuanya akan dibinasakan oleh air bah. Tapi mereka tidak percaya. Kecuali keluarga Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. 3 orang menantunya. Saudara tahu siapa namanya? Nyonya Sem, Nyonya Ham, dan Nyonya Yafet. Dan saya percaya memberitakan kabar pertobatan dan memenangkan keluarga bagi Tuhan, ini adalah karya iman yang kita harus lakukan. Saudara, kalau ada anggota keluargamu yang belum percaya, ayo kita berupaya sedapat mungkin agar mereka sungguh-sungguh bisa menerima Kristus sebagai juru selamat dan tidak dihukum. Nah, kita juga bisa melakukan karya lain untuk Tuhan. William Carey, seorang misionaris, pernah berkata, expect great things from God, attempt great things for God. Artinya harapkan perkara besar dari Tuhan. Tapi lakukan juga, upayakan juga perkara-perkara yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Berarti Tuhan tidak mau kita jadi orang beriman yang cuma nonton saja, lihat situasi yang ada. Tuhan ingin kita jadi history maker, pembuat sejarah, melakukan karya-karya yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Nuh misalnya membuat bahtera yang begitu besar yang bisa diisi bukan hanya oleh manusia tetapi juga oleh binatang-binatang yang ada. Tradisi Yahudi mengatakan 5 tahun dia bekerja bersama dengan keluarga membangun bahtera tersebut. Nah mungkin kita nggak perlu membuat bahtera, tapi ada hal yang lain yang saudara bisa lakukan. Misalnya, saudara bisa menciptakan lagu rohani yang bisa dinyanyikan oleh banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukankah itu karya yang kita bisa kerjakan? Atau saudara bisa membangun sebuah sekolah, ya mungkin di pedesaan, di daerah-daerah yang masih sangat terbatas unsur pendidikan di sana, dan kita gunakan itu untuk membangun anak-anak, membangun masyarakat supaya pendidikan bisa mereka dapatkan dengan baik. Bukankah ini sebuah karya yang kita bisa lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan? Kalau saudara dokter, saudara juga bisa memberikan pengobatan gratis bahkan di dalam bakti sosial kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau saudara insinyur, saudara juga bisa menggunakan kemampuan saudara misalnya untuk membangunkan gedung gereja atau sekolah Kristen dan sebagainya. Saudara sekalian, saya pernah pergi ke Amerika Serikat dan melihat sebuah tempat yang bagus sekali yang menunjukkan museum penciptaan. Ya ini dibangun oleh seorang Australia yang pindah ke Amerika namanya Ken Ham. Dan dia sangat menolak teori evolusi dan kemudian dia membuat museum penciptaan atau creation museum supaya orang-orang tahu bahwa ada Allah yang menciptakan segalanya. Terletak di negara bagian Kentucky, di atas tanah 19 hektar. Dan setiap tahun sebelum pandemi dikunjungi hampir 300.000 orang. Dan tentu saja banyak orang terberkati melihat hal ini. Saya juga mengunjungi sebuah tempat lain, masih di negara bagian yang sama, yang disebut sebagai Ark Encounter. Kita bisa melihat Noah's Ark, itu bahtera seperti yang dibangun oleh
Nuh pada zamannya di Williamstown, Kentucky, di atas tanah yang jauh lebih besar, 128 hektar. Ya, biaya untuk membangunnya pada waktu itu kira-kira 1,5 triliun. Dibuka tahun 2016 dan dalam jangka setahun dikunjungi oleh 1 juta orang. Saudara, karena batra itu dibuat sesuai dengan aslinya. 155 meter panjangnya, 26 meter lebarnya, dan 16 meter tingginya, dan terdiri dari 3 lantai. Dan kalau kita masuk ke dalamnya, itu syarat sekali dengan berita-berita tentang Injil Yesus Kristus. Kalau dulu orang selamat karena bahtera, sekarang satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui Yesus Kristus. Saya juga digerakkan Tuhan untuk membangun sebuah museum Alkitab yang bisa menceritakan dari penciptaan, dari kejadian, kisah nabi-nabi Tuhan, terutama Yesus Kristus, kelahirannya, karyanya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, dan kedatangannya kembali. Dan ini akan ditunjukkan di dalam sebuah museum modern, sehingga orang-orang yang belum pernah membaca Alkitab sekalipun ketika dia masuk ke tempat ini, dia tahu bahwa Yesus adalah Sang Pencipta, penguasa dunia, dan orang yang percaya tidak akan masuk neraka tetapi beroleh hidup yang kekal. Kita membeli sebidang tanah yang cukup luas dan akan membangun The Journey ini, dan biarlah kita sama-sama mendukungnya. Karena apa? Melalui karya iman ini lebih banyak lagi orang yang bisa mengenal Yesus dan kebenaran yang dicatat di dalam Alkitab. Bukan hanya lewat membaca Alkitab, tapi melihat kisah-kisah Alkitab dengan mata kepala sendiri. Ini doa saya, saudara. Mari kita melakukan langkah iman untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah ada di antara saudara yang hari ini mau berkata, saya mau belajar seperti Habel, memberikan persembahan iman yang terbaik. Saya ingin belajar seperti Henokh, ingin memiliki kesucian iman. Dan saya ingin belajar seperti Nuh untuk melakukan karya iman. Kalau itu kerinduan saudara, saya mau berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar iman kami nyata di dalam tindakan, memberi yang terbaik, hidup suci, dan melakukan karya untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapilah kami ya Tuhan, pakailah hidup kami untuk kemuliaan nama Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menutup ibadah kita dengan doa. Ya Tuhan, kami percaya di hari-hari terakhir ini, di mana Tuhan berjanji mencurahkan Roh-Mu sekali lagi ke atas kami semua. Pentakosta baru, Pentakosta ketiga. Kami berdoa ya Tuhan, penuhi kami semua jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Lindungi kami semua pada hari-hari ini daripada serangan hal-hal yang jahat, serangan hal-hal yang mematikan kami. Biar kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Mari kita, seluruh jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita buka hati untuk siap menerima berkat Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkatilah kehidupan mereka, berkatilah keluarga mereka, anak-anak mereka. Biar kasih karunia Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah Tuhan curahkan di dalam kehidupan mereka. Bersama-sama dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, selalu menyertai, melindungi, dan memelihara seluruh jemaat-Mu. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang mulia. Mari yang percaya kita sama-sama katakan, amin.